Pertemuan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi pada Senin 18 Agustus 2025 di New Delhi menjadi babak baru dua raksasa Asia. Pertemuan itu menandai langkah baru dalam mencairkan hubungan Cina dan India yang sempat membeku akibat bentrokan berdarah di perbatasan pada tahun 2020. Pertemuan ini bukan hanya sekadar silaturahmi diplomatik, melainkan upaya meredakan ketegangan yang telah memengaruhi perdagangan hingga stabilitas kawasan. Cina dan India mencoba membuka jalan menuju hubungan yang lebih stabil. Apa saja hasil dari pertemuan Modi dan Wang Yi? Selama ini hubungan Cina dan India kerap diwarnai pasang surut, terutama jika menyinggung isu sengketa perbatasan di Himalaya. Akar permasalahannya adalah sengketa perbatasan sepanjang 3.440 km atau Line of Actual Control alias LAC yang tidak jelas batasnya. Dua kekuatan nuklir Asia itu pernah sekali terlibat perang besar pada tahun 1962 yang berakhir pada kekalahan New Delhi. Namun setelahnya, bentrokan tetap terjadi beberapa kali, membuat Cina dan India menempatkan ribuan pasukannya di perbatasan. Hingga pada Juni 2020, pecah bentrokan berdarah yang terparah selama beberapa dekade belakangan. Meski tak melibatkan senjata api, 20 tentara India dan 4 pasukan Cina dilaporkan tewas. Pada 2021, bentrokan kembali terjadi yang menyebabkan pasukan dari kedua belah pihak terluka. Kekerasan pun masih terjadi setahun kemudian pada 2022. Hubungan Cina dan India jadi goyah karena adanya kekerasan militer dan ketegangan politik antara Perdana Menteri India Narendra Modi dengan Presiden Cina Xi Jinping. Pasalnya, India semakin dekat dengan Amerika Serikat lewat aliansi Quad. Sementara Cina mendekatkan diri pada Pakistan, musuh bebuyutan India. Selain di bidang politik, hubungan ekonomi Cina dan India pun terganggu walau keduanya merupakan mitra dagang yang kuat. Nah, itulah mengapa pertemuan Modi dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi pada Senin 18 Agustus 2025 itu menjadi babak penting bagi hubungan kedua negara pemilik senjata nuklir itu. Kira-kira apa hasil yang dicapai dalam pertemuan Modi dan Wang Yi? Pertemuan Modi dan Wang Yi mengarah pada arah pemulihan hubungan Cina dan India. Rekonsiliasi itu mencakup sejumlah aspek dan berbagai proyeksi penguatan hubungan Cina dan India ke depannya. Pertama adalah soal deeskalasi terkait sengketa perbatasan. Untuk membahas penurunan tensi situasi di perbatasan, Wang Yi juga menemui penasihat Keamanan Nasional India, Ajit Doval, dan Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar. Cina dan India sepakat membentuk kelompok kerja khusus untuk membahas deeskalasi di seluruh sektor LAC. Kedua negara itu juga berkomitmen untuk melakukan penarikan pasukan secara bertahap dari titik-titik rawan konfrontasi. Pos-pos tempur sementara dan peralatan berat akan ditarik mundur beberapa kilometer untuk menciptakan zona aman. India dan Cina juga berencana melakukan pembatasan patroli bersenjata dan memperkuat komunikasi di garis depan. Wang Yi menyebut Cina kini berbesar hati karena melihat pemulihan di perbatasan. Kedua, India dan Cina memutuskan akan melanjutkan penerbangan langsung antar kedua negara. Pasalnya, Cina dan India sempat menghentikan penerbangan langsung sejak pandemi tahun 2020. Selain membuka penerbangan langsung, Cina dan India juga akan memberikan kemudahan membuat visa bagi jurnalis, pebisnis, dan delegasi pertukaran budaya antar negara. Kemudahan penerbangan langsung dan visa ini tidak disepakati secara tiba-tiba. Pasalnya, pada Juni 2025, Cina telah mengizinkan para peziarah dari India untuk mengunjungi tempat suci di Tibet dalam rangka memulihkan penerbangan langsung. Ketiga, India dan Cina juga mulai melakukan pemulihan di bidang perdagangan dan kerjasama ekonomi. Cina dan India akan membuka kembali perdagangan lintas batas di 3 titik resmi sepanjang perbatasan. Kedua pihak juga akan melakukan pelonggaran pembatasan perdagangan dan investasi yang sebelumnya sempat diperketat usai bentrokan tahun 2020.
China juga menjanjikan soal pemenuhan 3 kebutuhan utama India, yakni pupuk, tanah jarang, dan mesin pengebor terowongan. Keempat, ada pula pembahasan di bidang lingkungan dan infrastruktur. India telah menyampaikan kekhawatiran mereka soal bendungan besar China di Tibet pada sungai Yarlung-Changpu atau Brahmaputra. Keberadaan sungai Brahmaputra itu vital bagi jutaan penduduk di India dan Bangladesh. Itulah mengapa China kemudian setuju untuk membagi data hidrologi darurat yang melibatkan pakar dari kedua negara guna memantau aliran sungai lintas batas. Terakhir, Beijing dan New Delhi juga menyusun sejumlah rencana agenda politik ke depan. Narendra Modi dijadwalkan akan bertemu Xi Jinping dalam KTT Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO di China. Ini adalah pertemuan langsung Modi dan Xi Jinping sejak tahun 2019. Keduanya sebenarnya sempat berpeluang bertemu pada KTT BRICS 2025 di Brasil. Meski demikian, keduanya tak bertemu karena Xi Jinping memutuskan untuk tak hadir. Lantas, apa dampak dari rekonsiliasi China dan India terhadap kawasan regional? Rekonsiliasi China dan India menjadi sinyal positif bagi negara-negara tetangga karena dua negara pemilik nuklir itu akhirnya bisa menahan diri. Sementara secara geopolitik Indo-Pasifik, stabilitas hubungan India dan China bisa mengurangi ruang manuver Amerika Serikat. Pasalnya, salah satu alasan Amerika Serikat merangkul India dalam Quad adalah upaya menghadapi persaingan dengan China. Hubungan China dan India pun bisa menjadi jalan keluar atas peningkatan tarif impor yang dikenakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap India. Pasalnya, India baru saja dikenakan tarif sebesar 50% sebagai denda karena India membeli minyak mentah Rusia. Namun, bukannya mundur, India seolah menantang balik Amerika Serikat dengan menandatangani lebih banyak perjanjian dengan Rusia untuk memperdalam kerjasama ekonomi. Investasi dari para investor global juga bisa meningkat karena melihat situasi yang lebih stabil. Dalam BRICS dan SCO, India dan China juga bisa lebih kompak mendorong agenda bersama. Mitra dekat China, Pakistan, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya juga bisa menyesuaikan strategi diplomatik mereka menjadi lebih kompak karena hubungan harmonis dua raksasa Asia. Narendra Modi menyebut hubungan baik China dan India akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian regional maupun global. Pertemuan Modi dan Wang Yi di New Delhi menjadi sinyal penting bahwa dua kekuatan nuklir Asia ini mulai mencari ruang kompromi setelah lebih dari 1 dekade hubungan diwarnai ketegangan. Meski persoalan perbatasan belum tuntas, langkah menuju deeskalasi dan pemulihan hubungan ekonomi menunjukkan adanya kepentingan bersama yang lebih besar. Pemulihan hubungan India dan China ini seolah menjadi taji keduanya yang tengah menghadapi tekanan tarif Amerika Serikat. Bagi kawasan, rekonsiliasi ini bisa menurunkan risiko konflik terbuka, sekaligus menggeser dinamika geopolitik, terutama di Indo-Pasifik. Namun, apakah langkah damai ini akan berlanjut atau hanya sekadar jeda sementara? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.